Tata cara mengikuti ibadah online di rumah. Pertama, persiapkan diri untuk ibadah dengan tetap menggunakan pakaian yang rapi. Membawa perlengkapan ibadah seperti Alkitab, persembahan. Pastikan jaringan data seluler atau Wi-Fi tersedia. Buka link YouTube yang sudah dibagikan oleh pihak gereja. Ajak anggota keluarga yang ada di rumah untuk mengikuti ibadah online bersama. Ikuti panduan tata ibadah yang dilakukan dalam siaran YouTube. Ketika berdiri, ikuti berdiri. Ketika bernyanyi, ikuti pujian yang ada di dalam siaran. Ketika berdoa, ambil sikap berdoa. Buka Alkitab sesuai ayat yang disampaikan dalam pemberitaan firman. Ketika memberikan persembahan, kumpulkan persembahan dari seluruh anggota keluarga dan diserahkan ke pihak gereja. Ambil sikap berdiri ketika pembawa firman menyampaikan berkat. Selamat mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua pada kebaktian minggu ini dengan tema dengan kuasa Tuhan jadi pekabar baik. Imbauan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur PSBB di Kabupaten Sumedang telah dicabut dan majelis jemaat sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan kebaktian di minggu di gereja. Kami mohon kesabaran dan dukungan jemaat sekalian untuk tetap beribadah di keluarga masing-masing sampai majelis jemaat memberitahukan secara resmi melalui warta jemaat atau media sosial. Sebelum ibadah kita mulai, kita ambil waktu saat teduh, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Sebelum ibadah kita awali, kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 37 bait pertama sampai kedua. Kerajaannya, kasih setianya
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada minggu hari ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing pada kebaktian minggu ini diambil dari 2 Korintus 2 ayat 14 yang berbunyi demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang hari demi hari kehadiran-Mu menolong kami, yang setiap saat mencukupkan apa yang kami butuhkan. Saat ini kami punya kesempatan untuk beribadah bersama. Kami memohon Tuhan menolong kami. Di tengah-tengah ibadah ini, firman Tuhan akan kami baca dan kami hayati. Tolong kami supaya kami memahaminya, dan tolong kami supaya kami melakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Di bawah tema renungan, dengan kuasa Tuhan jadi pekabar kabar baik. Jemaat Tuhan, adaptasi kebiasaan baru atau AKB menjadi percakapan yang hangat akhir-akhir ini. Diperbincangkan di banyak tempat. Tapi tentu saja harus dilakukan. Kita sedang berada di masa adaptasi kebiasaan baru itu pasca pencabutan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. AKB adalah kebiasaan baru bagi masyarakat, khususnya ketika kita bicara tentang konteks Kabupaten Sumedang. Walaupun secara lebih besar dalam konteks Jawa Barat, PSBB itu belum dilepas sepenuhnya. Selama masa pandemi atau sebelum obat atau vaksin untuk COVID-19 ini ditemukan. Jemaat Tuhan, selama AKB ini, ketika aktivitas kita dilakukan, ada protokol kesehatan yang harus kita lakukan secara disiplin. Ini catatan penting. Secara disiplin kita melakukan protokol kesehatan. Kita tidak boleh lepas kendali
karena merasa sudah aman di zona biru, lalu melewatkan tahap-tahap dari protokol kesehatan tadi. Kita tidak boleh menganggap remeh masa adaptasi ini, merasa tidak sakit, lalu kita tidak mementingkan untuk memakai masker. Karena PSBB sudah dicabut, menganggap bahwa kita boleh beraktivitas, tidak menerapkan jaga jarak, atau banyak contoh-contoh yang lain. Yang jelas ibu bapak saudara, AKB ini menjadi kesempatan kita beradaptasi untuk pola hidup yang baru, yang lebih sehat. Disadari betul, ada kerinduan yang sangat besar dari anggota jemaat Tuhan, dari Bapak Ibu saudara-saudara untuk segera beribadah. Tetapi semua tetap harus dipersiapkan. Dan sementara kita masih mempersiapkan apa yang diperlukan supaya nanti kita bisa beribadah kembali di gereja, langkah-langkah harus tetap ditempuh, dipersiapkan. Dan sementara waktu itu, mari kita tetap bersukacita beribadah minggu di rumah-rumah. Jemaat Tuhan, mempersiapkan kita akan beribadah di gedung gereja. Ada AKB di tempat ibadah dengan protokol kesehatan yang disiplin harus dilakukan oleh seluruh anggota jemaat. Pastikan masing-masing kita yang akan pergi beribadah ada dalam keadaan sehat. Itu berarti kita masing-masing yang tahu kondisi kita. Ketika kita merasakan ada sesuatu yang rasanya mengganggu kesehatan kita, baiklah kita beribadah di rumah. Gunakan masker, cuci tangan. Ada 2 wastafel yang sudah disiapkan di depan untuk kita bisa mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Pengecekan suhu tubuh diharapkan tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius. Hindari kontak fisik. Jangan bersalaman, jangan berpelukan. Jaga jarak minimal 1 meter. Kita membutuhkan masa adaptasi itu untuk terus-menerus mempersiapkan kita melakukan sesuatu yang lebih baik dengan kesadaran penuh supaya aku sehat, keluargaku sehat. Dengan demikian orang-orang yang ada di sekitarku juga sehat. Dikala bangsa Indonesia menghadapi begitu beratnya masa pandemi ini, kita sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kita juga harus mau menunjukkan kepedulian kita bahwa kita berjuang bersama-sama dengan pihak lain untuk menolong negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa bebas dari pandemi. Bahkan kita bisa katakan gereja harus dapat menjadi contoh dalam
memberlakukan masa adaptasi ini. Gereja harus menjadi role model untuk memperjuangkan apa yang baik, mendatangkan kebaikan bagi semua orang, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tahu itulah yang dikehendaki Tuhan. Jemaat Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, berada dalam situasi pasca kebangkitan Yesus. Para murid diperintahkan, pergilah. Kata pergilah itu lebih tepat diartikan ke tempat mana saja kamu pergi, atau dimanapun kamu berada. Supaya ke tempat mana saja kamu pergi atau dimanapun kamu berada, lakukanlah apa yang Yesus perintahkan. Padahal situasi pada saat itu berat dihadapi oleh para murid. Mengapa? Karena ada persekongkolan antara imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi yang menyuap para penjaga kota atau serdadu-serdadu yang datang memberi informasi bahwa mayat Yesus hilang. Tua-tua Yahudi ini dan imam-imam kepala sepakat memberikan uang suap kepada serdadu-serdadu itu untuk menceritakan kepada banyak orang bahwa murid-murid Yesuslah yang sudah mencuri mayat Yesus. Mari kita bayangkan situasi itu. Murid-murid diperbincangkan di berbagai tempat sebagai pencuri mayat Yesus. Kemana mereka pergi, mereka dengar berita itu. Kemana mereka berjalan, mereka dengar berita itu. Ada berita yang tidak menyenangkan yang sengaja ditiupkan supaya para murid menjadi resah dimanapun mereka berada. Lalu kita melihat apa yang dilakukan oleh mereka yang berada dalam level agama atau rohaniawan, yang dengan sengaja juga menyuap. Bahkan bisa jadi mereka terus juga menyampaikan kepada semakin banyak orang, sehingga umat Tuhan atau para murid pada saat itu menjadi takut. Bukankah para agamawan atau rohaniawan Yahudi yang sudah membawa Yesus pada salib? Lalu jika berita itu sampai kepada wali negeri atau pemerintah Romawi, para murid ini bisa dianggap meresahkan keamanan daerah yang mereka pimpin. Mereka bisa dihukum. Dari masyarakat, dari pemimpin-pemimpin agama, dari pemerintah Romawi. Tiga pihak itu menyerang para murid dengan berita bahwa merekalah yang mencuri mayat Yesus. Ada sanksi sosial di sana, dibicarakan terus-menerus. Bahkan bisa jadi ada hukuman yang akan dijatuhkan pemerintah Romawi. Dalam situasi seperti itulah Tuhan Yesus memberi perintah, pergilah.
Mereka ada dalam situasi berat, ditambah dengan tugas yang harus mereka lakukan. Ada tugas pengutusan yang harus mereka kerjakan. Mari kita lihat, Ibu Bapak Saudara, 3 tugas pengutusan itu. Yang pertama adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Kata murid. Kita melihat kata murid. Murid melakukan apa yang diperintahkan oleh sang guru. Murid meniru teladan dari sang guru. Jadi diharapkan semua orang melakukan apa yang diteladankan oleh Yesus. Kita tahu, Ibu Bapak Saudara, apa yang diteladankan oleh Yesus dalam pelayanannya, bahkan sampai mati di atas kayu salib, semua untuk kebaikan umat manusia. Semua untuk keselamatan manusia. Sungguh luar biasa. Kita diutus untuk menjadikan semua orang bisa mengerjakan kebaikan. Dan ketika tugas itu dilakukan, tentu kita harus semakin percaya kepada Yesus. Tentu kita harus semakin memiliki relasi yang baik dengan Yesus. Terus menerus mencoba berjuang supaya hampir serupa dengan Yesus. Yang kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan itu berhubungan dengan pengampunan dosa. Tubuh dan darah Kristus yang sudah disalib, yang sudah dikorbankan, itu telah menyucikan dosa-dosa manusia. Kesalahan umat manusia sudah dibersihkan. Dan sudah sewajarnya dosa yang diampuni itu tidak lagi dilakukan. Sudah sewajarnya orang yang menerima keselamatan, menghargai keselamatan itu, hidup kudus dan menjauhi apa yang jahat. Semua yang mendukakan hati Tuhan kiranya jauh dari kehidupan kita. Ini berbicara kembali tentang perbuatan. Kalau tadi murid yang mencontoh teladan sang guru itu berbicara tentang perbuatan. Lalu yang kedua, ketika dosa sudah dihapus, sudah diampuni, sudah seharusnya lah orang yang menerima anugerah keselamatan tidak lagi jatuh dalam dosa. Berarti ini juga berbicara tentang perbuatan. Lalu yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Melakukan berarti harus sampai pada perbuatan. Melakukan berarti tindak lanjut dari mendengar dan memahami kehendak Tuhan. Lalu dilanjutkan dengan melakukan. Melakukan
dengan aktif berarti berbicara tentang perbuatan yang dengan sungguh-sungguh kita kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jangan terjebak dengan sekedar mendengar. Jangan terjebak sampai pada memahami, tapi harus terus berjuang supaya firman itu sampai pada gaya hidup, sampai pada perbuatan keseharian kita. Berarti yang ketiga juga berbicara tentang apa yang kita lakukan. Dan ketiga-tiga itulah yang kemudian dikatakan pergilah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Melakukan dan terus melakukan apa yang Allah perintahkan. Lalu orang-orang yang kita temui juga melakukan. Itulah tugas kita. Ternyata tidak mudah. Ternyata tidak gampang. Ibu bapak, saudara. Tapi kita melihat sebelum 3 tugas pengutusan itu dilakukan, Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus yang menguasai sorga dan dia yang menguasai bumi. Lalu dia sang penguasa itulah yang kemudian menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita punya sumber pertolongan. Kita semua punya sumber kekuatan. Kita semua punya sumber kemampuan yang berasal dari Dia yang menguasai sorga dan bumi. Jemaat Tuhan, kita punya sumber kekuatan, sumber kemampuan. Kita ditolong oleh kuasa Tuhan untuk memberlakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil kita menyampaikan kasih Tuhan kepada orang lain, dan orang lain juga melakukan apa yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Selama masa pandemi, solidaritas itu dirasakan semakin kuat. Saling peduli, saling membantu satu dengan yang lain terasa semakin intens dilakukan. Sekarang di masa AKB kita tahu bahwa solidaritas itu juga tetap dibutuhkan. Jangan sampai lupa untuk melakukan apa yang baik yang Ia kehendaki. Siapapun kita, tugas kita untuk pergi, untuk menyampaikan apa yang Dia kehendaki tetap berlaku. Kita sudah mulai beraktivitas, ibu bapak saudara. Bahkan ketika nanti tidak perlu lagi adaptasi. Kenapa?
Karena semua orang sudah dengan kesadaran melakukan protokol kesehatan. Atau sudah semakin memahami apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Dalam situasi seperti itu, tugas kita menyampaikan kabar baik juga tidak boleh berhenti. Harus berjalan terus waktu demi waktu tanpa pernah berhenti. Kepedulian kita semakin besar. Itu yang harus terus kita lakukan. Ibu bapak saudara, ada contoh nyata. Rutger Bregman. Dia seorang filsuf muda dari Belanda. Dia mengamati sebuah tulisan di dinding sebuah rumah yang berbunyi begini. Hai tetangga, jika kamu berusia lebih dari 65 tahun dan kekebalan tubuhmu lemah, aku ingin membantumu. Beberapa pekan ke depan, aku bisa membantumu belanja di luar. Jika kamu perlu bantuan, tinggalkan pesanmu di pintu rumah dengan nomor teleponmu. Bersama kita bisa menjalani semuanya. Kamu tidak sendirian. Bersama-sama dengan solidaritas yang kuat, dengan kerjasama yang baik, kita dapat menjalani masa AKB ini dengan disiplin yang tinggi untuk kebaikan bersama. Atau ketika masa adaptasi itu sudah kita lewati dan sudah dengan kebiasaan yang baik kita hidup, kita jalani juga bersama. Harapan untuk Indonesia menjadi lebih baik berada di tangan kita. Ketika kita bersama-sama bergandengan tangan dan mengupayakannya, kita bisa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan berupa persembahan. Tapi sebelum kita memberikannya, kita dilandasi firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17, demikian bunyinya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Adapun persembahan dihimpun dalam setiap keluarga masing-masing dan pada kesempatan ibadah minggu dapat diserahkan kepada majelis jemaat apabila ibadah minggu sudah dimulai kembali di gereja. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan mengangkat pujian kita dari Kidung Keesaan 658. Senang berseri
Ibu, Saudara, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa di pagi ini atas kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu menyertai langkah hidup kami. Baru saja Tuhan kami diingatkan oleh firman-Mu. Mampukanlah Tuhan kami untuk melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan Tuhan hanya pendengar kami ya Allah, tapi biarkanlah Tuhan firman-Mu itu diam di dalam diri kami dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Baru saja Tuhan kami menyatakan rasa syukur kami kepadamu ya Allah berupa persembahan. Berkatilah Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Berkati juga Tuhan hamba-Mu untuk mengelola persembahan ini untuk penata layanan di Gereja Kristen Pasundan Sumedang ini. Berikanlah Tuhan rezeki kepada kami supaya kami Tuhan memberikan yang terbaik di hari-hari yang kami jalani. Kalau ada Tuhan yang kurang berkenan di hati Tuhan untuk kami memberikan persembahan ini, ampuni kami ya Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, perintah untuk memberitakan apa yang Engkau teladankan, perintah untuk kami pergi menyampaikan kasih-Mu, kiranya dapat terus kami lakukan. Kuasa Tuhan menolong kami. Tuhan menyertai kami ketika kami menghadapi kesulitan. Tuhan menolong kami ketika kami harus terus berjuang. Kasih-Mu sampai ke ujung dunia. Kasih-Mu terus kami bagikan dimanapun kami berada. Kami memohon pertolongan Tuhan. Bapa, kami mendoakan situasi dalam masa adaptasi kebiasaan baru atau di berbagai tempat masih diberlakukan PSBB. Ya Tuhan, kiranya situasi kondisi di tengah-tengah negara Indonesia boleh semakin baik. Kami berharap kesadaran untuk terus melakukan protokol kesehatan di berbagai tempat, bahkan ketika AKB yang diberlakukan di berbagai sektor, mulai Engkau menolong kami supaya kami terus belajar, beradaptasi sampai pada pola hidup sehat itu betul-betul menjadi kesadaran kami untuk kami berlakukan. Kami mendoakan berbagai upaya pemerintah, aparat keamanan, tim medis. Kami berdoa ya Tuhan untuk upaya yang juga terus diberlakukan di tengah-tengah kehidupan. Semakin baiklah kiranya, semakin tumbuh kesadaran untuk menjaga kesehatan itu, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Kami gereja, tempat-tempat ibadah, khususnya dalam masa persiapan di mana ibadah di gereja atau di rumah ibadah mulai dilakukan, kami mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Kami memohon Tuhan menolong pada waktunya nanti kami boleh kembali beribadah di gereja. Ya Bapa, berkati proses
perkunjungan yang sedang dilakukan untuk menentukan Majelis Jemaat dan Pengawas Perbendaharaan untuk periode 2020 sampai 2024. Bahkan pada waktunya diteguhkan, dibekali, dan siap menjalankan tugas pelayanan. Di situ pula lah Tuhan menjadi sumber pertolongan yang memberikan kemampuan, yang menolong, yang memberkati. Ya Bapa yang baik, kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, anak-anak kami yang sekarang ini sedang mengikuti ujian online, cucu-cucu terkasih dalam masa pertumbuhan mereka, atau kami ketika kami sudah mulai bekerja dan melakukan aktivitas. Kami mempertimbangkan, memperhatikan, memberlakukan protokol kesehatan itu dimanapun kami berada. Berkati pelayanan gerejamu dengan seluruh anggota jemaat yang ada. Tuhan, Engkau memberkati keluarga Bapak Rudi Sihombing dan Ibu Meli yang berbahagia. Tuhan menganugerahkan anak laki-laki dalam kehidupan mereka. Tadi siang proses persalinan itu berjalan lancar. Kami bersyukur Tuhan. Kiranya dalam masa pemulihan yang dijalani oleh Ibu Meli boleh kembali sehat. Keluarga ini boleh mendidik anak mereka di dalam ketaatan kepada Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk Gereja Kristen Pasundan yang terus mengupayakan pelayanan di berbagai aras. Kami berdoa ketika GKP juga menjadi alat Tuhan menyampaikan kebaikan bagi dunia ini. Tuhan menolong GKP berjuang. Ya Tuhan yang mengasihi kami, anak-anak kami sedang mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi. Mereka akan menghadapi UTBK, Tuhan menolong mereka menghadapi ujian. Doa kami, harapan kami, mereka masuk ke perguruan tinggi. Engkau memberkati mereka, ya Tuhan, dengan perjuangan mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan untuk dunia ini, kiranya kondisi dunia ini juga berangsur-angsur ada dalam keamanan, kesehatan, kedamaian. Berjuang bersama-sama untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang jauh dari sempurna. Kami membawanya hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kami berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Di akhir kebaktian kita, mari kita pujikan Sering Kutanya Pada Diriku. Sering kutanya pada diriku,
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Kita harus menjadi pembawa kabar baik dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan dimanapun kita berada, apa yang baik itu menjadi teladan bagi orang lain dan orang lain juga melakukannya. Kini terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.